sok-sokan memberikan wajah, sedangkan ketika sudah berjalan tidak diberi keleluasaan atau malah dibatasi. Terus gunanya itu apa? Cek sound. Yoi, selamat datang di Sok asyik. Sekudur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita. Memang ya, dari opening sudah so asyik. Kali ini kita hadirkan 3 orang bintang tamu yang ditunggu-tunggu, di request setelah 2 episode kemarin kita naik. Yaitu pertama ada Asas yang sekarang masih menjabat kah jadi ketua OSIS? Gak tahu. Masih dong. Kebetulan masih. Oh, masih ya. Dari abang batas. Ujung tanduk bener Mas Ami. Terus ada bintang tamu kedua yaitu Genta, pemain basket Big Four. Assalamualaikum. Gimana Genta rasanya berada di lingkungan yang baru, lebih sejahtera, lebih menyenangkan? Alhamdulillah. Tanpa tekanan. Yang Ya, terakhir cukup. nih. Cukup Jul, sudah. Hah? Cuma Sudah? Ya. Dianggap dulu. Enggak. Yang ini ada satu bintang tamu juga. Ini malah sebelum kita keluarin episode pertama udah muncul idenya, yaitu buat ini admin masa depanmu, yaitu admin Eradicate. Ya, halo semua, semoga berbahagia. Mulai Adminnya syuting. bagus banget ya admin. Tadi sebelum kita mulai syuting kita kan briefing dulu. Iya. Nah, ini masa depanmu sempat nunjukin wajahnya. Nah, nanti kita ente karena antum kena jebakan kita. nanti Ditayangkan di akhir video. tonton sampai habis. Ambilin aja. Goodbye man. Itu le go penonton hitung pansos. Nah, betul. Fuck. Langsung aja. Langsung. Sepertinya tema malam ini tuh kita lebih berfokus pada klarifikasi atau lanjutan dari episode 1 dan episode 2. Itu karena sejujurnya ya, kita kan udah alumni ya. Tim So Asyik ini kan udah alumni. Kita nggak tahu situasi madrasah terkini itu kayak gimana. Makanya kita punya inisiatif buat ngundang Asas, terus Genta sama masa depanmu. Itu sih inti awal. Kan alumni juga. Oh iya, Genta kan alumni juga. Alumni cepat. Lulus duluan. Akselerasi dia. Jalurnya Masuk imen, terakhir Pak. lulus duluan. Jalur lulus. Oh iya masuk terakhir. Bener juga masuk terakhir. Aku. Ya. Jadi kemarin ada salah satu masalah yang sempat dari pemancing kita. Ini kayaknya mau dari siapa dulu yang dibahas? Dari Eradicate dulu apa kasusnya Ketua OSIS dulu nih? Ketua OSIS saja. Kenta dulu aja. Kasusnya Kenta dulu aja. Mas Ajis lu. Kasusnya elek kasusnya gantilah. Apa? Oh, Peristiwa. Salah. Peristiwa. misi. Anjing kenapa misi? Mending era dikit dulu soalnya era dikit kan episode pertama. Iya. Nah, cocok. Cuman masalahnya gini, Eradicate itu kan adminnya lebih dari 1 ya. Kenapa kok yang ini yang terima tawaran kita? Enggak apa-apa. Oke, Eradicate. Sebenarnya ya, Aku tuh dari awal kita syuting episode 1 itu udah istilahnya ya, kepo gitu. Kenapa sih kok sampai ada Eradicate? Tuh latar belakangnya kayak gimana sebenarnya? Mungkin karena ketidakpuasan kepada keputusan dari sekolah, Mas. Anjing kok jawabanmu kaku banget kayak Ya, ojo kaku-kaku. yes. Ini mas. Kan nek sing jenenge keputusan gak bener apa berat sebelah lah mesti timbul ketidakpuasan lah. Gak ada ketidakpuasan itu muncul perlawanan. Itu. Oh. Ini perlawanan digital ceritanya. Mantap. Menurutmu
sisi ketidakpuasannya itu ada di mana? Ketimpangannya itu ada di mana? Letaknya. Pengistimewaan pada bidang tertentu mas, kayak ini ibarat lomba ya. Jadi kan gini ya mas, lomba akademik ya, misal Amit Olimpiade, Iya. itu kayak dapat penganak emasan dari sekolah. Contohnya gini mas, kayak fotokopi di sekolah itu kan, kalau Olim itu fotokopi di posisi itu langsung bilang, Mas dari Olim nanti kalau usah bayar, nanti dibayarin gitu loh. Habis itu adalah ya sampean tahu lah mas, kucuran Tegan Laila kayak gitu lah. Banyak Itu gimana? Gimana? Nggak tahu nih, nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu, kita kan udah lulus. Gimana dong? Cerita dong. Lapangannya lancar, beda lek Mbak. Bukan akademik ya mas Jo. Non akademik itu kayak gini mas, berdasar pengalaman ya. Aku pernah turnamen anak 3, pendampingi 1 jauh di sana di barat, tapi sak burungin Mekah. Iku tiga ini mek titik. Padahal ngajuk noe bulet dikor. Iku sik dipotong. Terus sing di turnamen terbaru ini ono meneh gara-gara salah nulis NIK, iku dikongkon ngrevisi. Ya bener dong, kan kalau salah direvisi, bener dong. Iya, nah iku tapi terus alokasi dana iku juga iku jare kudu diganti ngono lho Mas. Istilahnya gampangane mesti lek ngajurno dana disunat, gak dipergampang koyo sing Olim iku. Disunat itu ya apa? Disunat itu. Dikono kulite lah. Oh. Oke, lanjut. Perginya. Ya seperti itu. Kalian berusaha nunjukin bahwa sekolah ini istilahnya buat masalah uang ya, terutama buat masalah uang, karena tadi kayaknya concernnya ke uang, itu lebih berpihak kepada pihak akademik daripada non akademik, gitu kan ya? Ya betul. Tapi ya kemarin kan ada sempat omongan gini juga ya, ya ngapain kita ngebiayain anak-anak non akademik atau dibuat acara gitu misalkan, kan tidak memberikan feedback ke sekolah, kayak misalkan lomba non akademik kan jarang menangnya, terus kalau kegiatan juga ya cuman buat seneng aja, kan lebih baik dialokasikan ke akademik gitu. Kemarin ada sempat ada omongan gitu. Nah itu gimana kalau menurutmu? Gini Mas, namanya sekolah kan untuk menuntut ilmu dan menyalurkan kan diberi ekskul itu kan untuk menyalurkan minat dan bakat seperti itu. Nah misalnya kayak omongan seperti omongan tadi ya, yang gak memberi feedback gak menguntungkan apa-apa, ya berarti sekolah munafik bro. Kok bisa gitu? Munafik dalam arti gini, Amik itu. sok-sokan memberikan wadah, sedangkan ketika sudah berjalan tidak diberi keleluasaan atau malah dibatasi. Terus gunanya ekskul apa? Masuk akal aja, argumennya pinter juga tuh. Tadi tidak mengeluarkan kepintaran ini perasaan. Kak. Ketepaan Mas. Konsingliane kau nasi minta aku arek. Kau nasi minta aku. Amik tako. Silakan. Oke, masa depanku. Siap Mas Ami. Halo. PR-nya aku ngene. Ekskul non akademik sing mbok jalani ku berbau-bau juara pas tahunnya kita dari angkatan 27 itu kelas 10 itu udah juara. Terus di tahunnya waktu OSIS 17-18 sama itu 17-18 juga, itu alhamdulillah juga juara terus gitu loh. Tracknya itu bagus. Ya, Mas. Tahu ini suaramu ini turnamen itu mengarah kemana gitu. Apakah selama kami tinggal lulus, apakah track itu tidak berpengaruh gitu loh dengan aliran dana yang tadi? Padahal kan satu dari akademik pun itu kan sudah membuktikan. Apakah pembuktian dari sesuatu yang kamu jalani, yang kamu spill turnamen tadi tidak berpengaruh kayak gitu? Coba aja. Mungkin bagi sekolah tak pengaruh Mas. Bagi sekolah tak pengaruh, tapi bagi kami sangat berpengaruh Mas. Bagi sekolah tak pengaruh karena sekolah kan udah ketolongnya itu lomba-lomba resmi dari pemerintah itu.
yang dari tingkat kota, kabupaten, kota kabupaten, provinsi, nasional, kan udah sering juara. Jadi buat apa mendanai turnamen-turnamen kecil-kecilan, turnamen-turnamen hura-hura, atau turnamen apa ya? Istilahnya kayak lomba buat cari seneng, bukan buat mengangkat nomor sekolah. Itu mungkin pikirannya. Iya, ibaratnya gak guna lah cari sekolah. Dengan titel kejurnas itu atau kejurprof atau kejurkap apa itu tidak bergengsi menurut itu? Ya, gak tahu mas, karena saya bukan atasan. Saya cuma seperti lain nih murid. Ya, Bolisas. Lanjut. Iya, bener juga ya. Padahal ekskul itu ada kan untuk mengembangkan minat dan bakat ya. Jadi ya percuma kan kalau sumber daya manusianya tidak ikut dikembangkan. Cuma mengembangkan bagian itu doang. Kita ibaratkan tubuh yang tumbuh dari anak bayi ini cuma kepalanya doang yang jadi gede. Jadi Gak ikut tumbuh gitu. cuma berat otak kiri doang buat mikir toh, sedangkan otak kanan buat berkreasi nggak diberi tempat. Iya, setuju. Kadang sekolah itu rada munafik sih. Apa ya, kayak mereka seolah-olah memberi wadah untuk mengembangkan otak kanan. Padahal aslinya ya cuman kayak syarat. Cek kau ono sing kok lek ono sing awe-awe kok iki lho wis ngono lho. Formalitas. Nah, Iya, formalitas. lanjut. Mungkin untuk disediakan untuk belajar saja, nggak usah lomba gitu paling. Alah, Belajar gitu. apa maksud Cit? Nah, untuk kan kita di episode 1 kan sempat ngekritisi kalian kan masalah ini kan. Kalian cuma mungkin asumsi kita, kalian cuma bergerak di sosmed. Tapi kita tidak tahu untuk bergerak di merealisasikan di aktivitas sekolahnya di dalam sekolah tersebut. Nah, aku tanya nih, apakah ada aktivitas juga di dalam sekolah seperti Aku mau nambahin Jet. Selain aktivitas dalam sekolah kan yo akunmu iki kan yo private toh, Bro. Akun era tiket iki. Nah, kan anak-anak alumni juga aku aja tahu nih dari Juli temanku ini. Dari host kita ini. Kenapa? Kalau nggak dikasih tahu Icul nggak tahu paling aku akun era tiket. Nah itu kenapa? Oh, era tiket di private dan ya itu pertanyaan Ocet tadi itu. Pertanyaan kedua sih. Oh gini mas, kan yo admin kan rahasia-rahasiaan lah, yo sampai kenapa off cam, yo soalnya admin iki iku sih ono hubungannya karo sekolah. Dalam artian itu karo kanca-kanca iki lho yo. Aku tadi kenapa kok gak melakukan gerakan anu iku yo. Ya mas, lah wong arek gak bener wis dimonokno. Dan iya iki kayak ngene. Gak perlu sidang paling langsung ditokno. Terus pisan kenapa kok di privat? Ya iku mang bahaya soalnya iki lho ono beberapa guru sing nge-request ditolak kabeh. Iso ae guru-guru iku golek info kae arek sopo terus mari mlebu iki diproses lho. Mari untuk corona dia metu sekolah. Ya intine ngene Mas. Admin iki ku seono masa seono hubungane karo sekolah ngono lho. Seono hubungan dadi yo mau bagaimanapun iku sekolah sih bebas menindak dhewe kabeh iki. Ngono Mas. Mau hubungan ini dalam artian kamu siswa mendidik siswa ngono maksudnya. Iya, betul. Tak pikir hubungan itu admine iki duwe hubungan baik guru. Oh, enggak Mas. istilahnya masih main aman kan. Iya main aman. Ya, Macis. Ngomong ya Macis, lanjut. Ini buat teman-teman yang bintang tamu ini ya. Iya Mas. Entah kalian sudah nyadari apa belum, sejak kasus teman-teman ini masuk ke sini ya, ke kita ini, exposure dari kalian ini semakin besar.
Alhamdulillah. Kayak gitu. Soalnya dari senior saya yang lebih tua lagi itu sudah terdengar sampai telinga mereka tentang masalah-masalah kalian ini. Nah, terus sebenarnya saya dititipi pesan buat sebuah pertanyaan sih, lebih tepatnya ke teman-teman itu. Pertanyaannya itu ada 2. Yang pertama itu tujuan akhir, jangan deh. Yang sebenarnya yang ingin disampaikan ini buat sekolah maupun alumni-alumni ini sebenarnya apa sih? Apa yang ingin kalian suarakan? Apa yang ingin alumni tahu agar mereka bisa membantu dan sekolah tahu agar mereka bisa menyelesaikan masalah ini? Apa sih yang ingin disampaikan? Dari siapa ini? Dari siapa? Bebas. Dari aku dulu ya. Oke. Ya sebelumnya pastinya permintaan maaf ya, soalnya alumni kan pasti kayak pasti kalau terus-terusan kan ada perubahan kan, namanya juga kehidupan. Hari demi hari kan pasti ada perubahan. Nah, di angkatan kita ini ada masalah besar yang mungkin sampai menjelek-jelekkan nama madrasah ini. Sampai ya mungkin kita juga ngerasain, kita kan takut juga nih. Ini pasti alumni kecewa sama apa yang kita perbuat ini. Kita kan kayak gini. Kan kita berarti udah merusak apa yang alumni ini bangun istilahnya. Habis itu kalau untuk alumni sih ya cuman butuh tahu ya keaslian cerita, soalnya yang kita dengar ini ya ceritanya itu banyak sekali. Banyak versi. Betul. Bahkan ada juga cerita ini gak apa-apa diomongin ya, cerita parah ini. Beritanya ini mabuknya itu di kelas. Nah itu kan. Waduh. Kita mabuk ini di kelas, istilahnya. Waduh, itu di kelas itu mabuk hari-hari belajar lah. Nah yang berlebihan lagi itu pas kejadian villa ini, kita ini dituduh free sex lah istilahnya. Sempat denger aku Itu yang benar-benar membuat kita sakit hati. Kan kita takutnya di luar ini nggak tahu cerita aslinya, akhirnya mereka membuat spekulasi seperti ini seperti itu. Jadi intinya ingin dengan gerakan yang dibuat oleh admin Eredikat ini sebenarnya ingin membuat pembenaran atas yang telah terjadi gitu kan intinya. Ya, pembenaran sama keluhan sih. Ya, keluhannya yang masalah ketidakimbangan antara akademik dan non-akademik tadi kan. Iya. Nah, oke, berarti yang disampaikan mungkin seperti itu. Terus tujuan, ini pertanyaan yang kedua. Ini mungkin lebih ke adminnya Eredikat ya. Mungkin nanti Asaf dan Genta bisa menambahkan. Sebenarnya tujuannya dibuat tujuan atau goal akhir dari pembuatan Eredikat ini atau istilahnya gerakan-gerakan kalian ini itu apa? Apa untuk menggiring massa, untuk membuat sebuah perubahan atau apa? Atau penggiringan ini atau intinya tujuan akhirnya dari kalian ini apa sih dengan adanya ini akun Eredikat? Ya, silakan. Gini Mas, mungkin ini lebih ke arah bentuk ketidakpuasan gitu loh Mas, yang seperti yang saya sampaikan tadi itu mungkin. Terus gini, kami butuh kami butuh keseimbangan, ya perimbangan gitulah, perhatian sekolah kepada setiap murid itu loh. Kami bukan pingin pengistimewaan kepada satu golongan atau satu pihak gitu Mas. Oke. Berarti tujuannya pengen didengar.
Iya mas, mungkin mungkin juga dengan begini mungkin semoga saja sekolah bisa berubah dan tidak ada kesenjangan tidak ada kecemburuan mas antar satu jurusan dengan jurusan lain atau antara satu golongan dengan golongan lain gitu mas. Tapi Karena kita tapi apa mas? aku mau tanya sih, dengan jawabanmu sing semoga sekolah bisa mendengar, itu gimana caranya sekolah bisa mendengar lah? Akunmu di privat bro. Ya itu berkebalikan jawabannya sama jawabanmu yang tadi. Makanya iku tak takon nih. Carane sekolah mendengar iku ya apa? Apa dengan followersmu iku share nang guru apa piye? Iya mas, ya dengan nge-share iku kayak sing anu nih akses mau lho. Oh, Bisa story. Iya. Kok gini paham? Intinya membentuk opini umum dulu kan ya, membentuk sebuah opini umum di tengah masyarakat Man. Habis itu opini umum ini berangkat dari akun Eradicate. Kurang lebih kayak gitu kan? Iya, bisa kurang gitu. Tapi guru sudah tahu kalau adanya keberadaan Eradicate ini. Paling sekolah sedikit banyak sudah tahu mas. Berarti posisi Anda terancam berarti ya. Ya mungkin. Ya mau gimana lagi ya? Lanjut Mas Ajis. Ini kan kalau menurut ini bukan dari pandangan saya aja ya, dari pandangan banyak orang. Mungkin nggak sih teman-teman ini saking geramnya dan semakin besarnya exposure yang kalian dapat, ini sampai membuat teman-teman ingin membuat sebuah Gebrakan. Penggerakan massa untuk yang benar-benar melawan sekolah ini. Apakah itu salah satu tujuan akhir atau itu sebuah hal yang tidak mungkin terjadi atau gimana? Gini mas, ya kayak bikin gerakan gitu pingin mas. Ya, tapi gini di sekolah itu kan bermacam-macam siswa mas, berarti bermacam-macam karakter. Ya kalau semuanya misalnya siswanya bisa diajak untuk gerakan jalan gitu kayak di sekolah-sekolah lain. Nah kan di sini kan banyak yang murid yang acuh tak acuh, banyak yang nggak peduli kepada masalah yang gitu. Kayak misalnya kayak yang kelas itu tadi masalahnya. Hampir gak ada yang peduli mas kelas lain. Cuma beberapa kelas. Itu kalau kelas misalnya kalau bikin gerakan, saya rasa nggak mungkin kalau di sekolah ini. Gak mungkin. Tapi dengan yang dikatakan Mas Ajis dengan exposure atau dengan apa ya? Kalian ini udah kelihatan kelihatan ya apa ya? Ya apa ya ngomongnya? Udah dapat nama lah. Ada potensi, berpotensi. Berpotensi. Ada yang dukung banyak gitu loh, udah kelihatan. Apa kalian nggak mau gitu? Banyak. Minggu lapo Ente jawab ojo guyu. Iya mas. Masa depan. Banyak. Kalau berdasar followers gitu ya masih kurang mas. Sekolah lain kan hampir satu angkatan. Hampir seluruh angkatan kayak yang di sekolah-sekolah lain. Nah, kayak di sini ya gampang aja nanti misal sekolah mau ngasih hukuman. Terus dengan begitu kan nyari otaknya dihabisin. Ya berarti yang tahu lah itu kesimpulan yo seperti yang di episode 1 sih. Memang siswa-siswanya susah diajak gerak sih kalau sekolah ini. Sekolah kita. Sebenarnya ada kemungkinan untuk diajak gerak asal opini umum kalian itu udah terlalu kuat untuk orang-orang itu nggak ikut jadi kok gak melok-melok itu koyo seolah-olah dia itu Goblok goblok kon lek kon gak melok iki goblok.
Kalau opini sampai pada taraf itu ya, opini umum udah membentuk opini umum nih, udah Ya. banyak yang sepakat. Entah mereka pasti menurutku pasti mau diajak gerak. Cuman kan menuju ke sananya ini yang susah. Nah, ya itu syarat man. Ya. Berarti Iya. Mesti opini umumnya mesti dibentuk dulu. Jadi apa ya istilahnya? Tapi gini. Saya apa ya? Let's say mewakili beberapa teman-teman yang lebih tua. Bukannya sudah Loh, ada yang lebih. Anda angkatan berapa Mas Adi? Itu ya segitulah. Kami ini sebenarnya sangat tidak berharap akan terjadinya aksi. Tapi mungkin untuk terjadi silakan saja. Tapi yang paling kita harapkan adalah penyelesaian dengan cara yang damai atau jalan tengah yang tidak sampai menggerakkan massa atau apapun itu. Jadi semoga masalah ini nggak sampai ke taraf penggerakan massa yang kayak di SMA-SMA lain. Semoga dari teman-teman lebih bisa dewasa, terus dari pihak sekolah juga lebih bisa dewasa lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, benar. Iya, Mas. Jangan mau ngompor-ngomporin ini, Zul. Ngompor-ngomporin. ya kan Gini, Mas. memancing aja. Ya. Herek. Misal penggerakan masanya pas anak-anak sebelum keluar dulu, mungkin masih bisa, Mas. Tapi kan sekarang keputusannya sudah final, udah anak-anak ya juga udah dapat sekolah baru, juga masalah ini udah gak begitu hangat. Mungkin ya alhamdulillah gerakan itu nggak terjadi gitu loh. Mungkin hanya sebatas apa ya, penyuaraan nurani, Mas, apa penyuaraan kepada ketidakpuasan gitu loh. Abot. Ini ada tambahan boleh nggak? Monggo. Ya kenapa? Anjir, Jadi ini mesti jadi 2 part nggak sih? Udah lama banget ini, udah jadi 2 part nih. Ini Nggak apa-apa. berapa jam? Ya, jadi yang membuat kita ini nggak jadi menggerakkan massa karena kejadian sebelumnya itu yang kita ini udah istilahnya diwawancarai lah. Kita itu udah bisa ngukur gitu loh. Diinterogasi Ya, sama wawancarai. Di interogasi itu kita udah bisa mengukur. Kalau emang sekolah ini itu berbeda gitu. Emang bener-bener susah. Karena emang mereka ya udah punya koneksi-koneksi yang sangat banyak gitu. Jadi kita pun kalau misalnya emang mau menggerakkan massa, itu pasti udah ada blokadenya pasti. Susah banget. Tambahan. Asas. Nah, jadi mungkin menggerakkan massa secara real ataupun secara lapangan itu mungkin tidak dilakukan oleh kita ya. Cuman bisa dilihat kemarin aksi teman-teman ini dinilai sudah sedikit berhasil lah. Bukan sedikit, banyak berhasil. Dilihat dengan kasus saya pribadi yang pas itu ya, yang rame di medsos itu, Instagram. Dengan hadirnya template-template yang ada di Instastory itu sudah bisa jadi suara dari mereka, dari mereka yang ingin mereka sampaikan kepada beliau-beliau yang di sana. Dan alhamdulillah beliau-beliau juga sempat merespon, dan bukan sempat ya, menseriuskan hal itu. Nah, itu sudah mau istilahnya dikurak-kurak ya, digali lebih dalam lagi siapa pencetus dari template ini. Dan tapi nyatanya sampai sekarang mereka juga bungkam. Nah, justice yang saya dapatkan itu berkat teman-teman sekalian yang telah mendukung kami. Bukan hanya saya saja, cuman dari pihak Genta dan lain-lain, dan teman saya itu mereka udah nyaman di tempatnya yang baru, dan saya juga istilahnya sudah bisa sedikit tenang dalam mengerjakan tugas-tugas saya, amanah-amanah saya bisa saya emban dengan lega lah istilahnya daripada situasi yang sebelumnya. Saya kira era Dikit ini sudah berhasil membentuk opini publik yang bisa dikembangkan oleh masyarakat yang ada di lewat sosial media. Alhamdulillah. Bentar.
sekiranya kalau seumpama sudah tercipta suatu opini publik, Iya ya. itu untuk apa namanya gerakan sendiri itu ada nalarnya, Dek. Yang mana? Coba kamu bergerak seperti ini itu harus ada nalarnya gitu loh. Ini tuh mau dibawa kemana? Lah, pentingnya di situ kalian juga harus memahami nilai-nilai yang diajarkan oleh sekolah. Terlepas itu nilai-nilai yang ada di dalam kelas dengan hal-hal yang secara formalitas dipandang dari sisi akademis semua. Nah, untuk menjadikan gerakan kamu itu bernalar, kamu harus paham dulu visi, misi, tujuan, maksud, manfaat dari madrasah yang kamu emban sekarang, yang kamu jadikan sebagai tempat belajar sekarang itu bagaimana gitu loh. Nah, dari sisi situ nanti kamu akan menemukan jalan terbaik, Dek. Lah, mobilisasi massa atau aksi massa atau sembarang kalir itu titik paling akhir. Karena untuk kamu sendiri untuk mencapai permufakatan dari siswa sendiri itu kalian itu belum kompak gitu loh. Mengakui sendiri waktu itu Mas Amik waktu jadi ketua OSIS gitu loh. Itu belum bisa memufakatkan seluruh warga madrasah seperti itu loh. Karena waktu itu masih kondisi aman-aman saja, tidak seperti ini gitu. Nah, untuk bayangan-bayangan sejauh itu, entah yang namanya demonstrasi atau apapun, itu coba dibikriskan lah istilahnya. Seperti itu. Coba bangun opini atau penyampaiannya secara transformatif, terstruktur, dan tersampaikan. Tuntas itu. Nah, tambahan lagi. Mungkin mantap sahabat Amik. Paman Amik, paman. Mungkin buat admin Eradicate tambahan sedikit ya. Berkaitan dengan dasar-dasar ataupun visi misi tujuan dimaksud oleh Mas Amik. Nah, berkaitan dengan salah satu konten yang ada di Eradicate sendiri yang ada tim akademik dan non-akademik. Nah, di sini teman-teman Eradicate apa sudah tahu keluhan-keluhan dari pihak yang akademik ini? Apa sudah tahu keluhan-keluhan mereka seperti apa? Apakah kurang lebih sama dengan non-akademik? Nah, kemarin saya kebetulan berbincang nih sama beberapa dari pihak mereka yang akademik. Dan hasilnya pun juga kurang lebih sama sambatannya seperti kita yang non-akademik. Nah, terus uangnya kemana tuh? Nah, ini yang mereka permasalahkan itu seperti ini. Yang mereka istimewakan, yang mereka anak emaskan itu, yang istilahnya teman-teman sekalian gunakan di Eradicate ini, yang anak emas atau istilahkan diistimewakan itu, mereka hanya yang berhasil saja. Maksudnya yang nggak berhasil pun, ya istilahnya di gua istilahnya. Di kongon baleni maneh, terus yang juara pun uang juaranya dipangkas dan lain sebagainya. Wow. Itu curhatan dari mereka itu. Nah, mungkin teman-teman Eradicate di sini perlu mentelusuri lagi ketika kita mau membandingkan dua sisi, kita mempunyai opini yang cukup lah untuk dipakai untuk perbandingan ini. Nah, jadi kita membandingkan dengan cerdas istilahnya. Siap. Seperti itu. Itu iya tambahan lagi. Untuk lebih untuk lebih menyatukan satu umpamanya. Itu jauhkan pikiran-pikiran gerakan itu untuk hanya sekedar mengangkat kepentingan kalian gitu loh teman. Kepentingan non akademik atau kepentingan golongan atau kepentingan teman-teman cangkruk ngopi gitu loh. Ini kalian itu berusaha untuk menyuarakan suaranya anak man gitu loh. Karena hakikat belajar sendiri adalah merdeka dari ketertindakan. Merdeka dari berat ataupun mahasiswa, merdeka dari belenggu pimpinan sekolah. Hidup mahasiswa. Hidup siswa. Main menengol. Masa depanmu. Depanmu. Aku ngerti. Diam, dengarkan. Iki pasti kupingmu wis panas kan mendengarkan nasihat-nasihat kita. Cok, aku iki gunane rene pengin diskusi kok malah dinasehati. Dari masa depan. Enggak apa-apa. Tapi emang gitu adanya sih. Ya Gak apa-apa, Mas. Jalur wise-nya memang gitu, jalur bijaknya memang pasti. Iya, Mas.
kalau aku ngutip dari Mas Fahri di episode kemarin, Mas Fahri itu ngomong intinya kalau kita mau menyelesaikan itu ya transparansi, kejelasan, sama dialog. Mungkin itu sih kuncinya. Jadi ada di transparansi, dialog, sama kejelasan, ketegasan aturan. Mungkin itu aja sih. Kayaknya udah lama banget gak sih diskusi kita kali ini ya? Lama banget. Lama banget, hampir 2 jam. Mungkin itu aja. Saya selaku tim So Asyik mengucapkan terima kasih ke Ketua OSIS Asas, terus pemain transfer kita, sama admin Eradicate masa depanmu. Terima kasih. Jul. Aku sebelumnya ada takon. Apa? Konklusi diskusi awak dhewe aku. Itu tugasnya Samsu Imames. Nah. Koket mang meneng tok. Notulensi, betul. Notulensi. Oke, ini. Konklusi ini 3 orang ini curhat yang sebenar-benarnya terjadi di sekolah kita. Jadi kalau semua kabar burung itu bisa takis lewat video ini. Aku notok Mas. Bisa. Kita ngomong 2 jam loh, 2 jam. Ya kan gantinya Alfaizi. Tapi emang itu sih intinya, kita kan ngobrolin itu ya dari tadi. Ya kabar burung, klarifikasi dan solusi gitu. Panjangin lah. Asas cek WA gitu. Kata Amik, asas cek WA. Oke. Boleh berpesan buat teman-teman yang masih berjuang ini enggak? Wis. Hidup mahasiswa. Ya, salam ini. Perjuangan. Ya, buat teman-teman terutama yang di admin dan yang masih di sekolah, yang masih berjuang dengan keadilan teman-teman sendiri, yaitu tadi saran dari Amik atau teman-teman yang lain, ya tolong didengarkan buat agar sekolah ini jadi lebih baik lagi. Terus jangan takut untuk bergerak sendiri, karena saya rasa alumni-alumni juga sedang mendukung kalian semuanya sekarang. Siap, Mas. Boleh titip pesan nggak buat apa? alumni? Boleh. Alumni. Boleh. Yang pertama seperti yang dikatakan gaung kita, teman kita yang dari transfer ini. Yang pertama kita ucapkan permohonan yang sebesar-besarnya terhadap kakak alumni yang mungkin sekiranya telah menambah pikiran kakak sekalian, atau yang telah apa istilahnya ya, kayak menyusahkan atau menggelisahkan hati-hati kakak sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih yang sangat amat besar-besarnya, terutama atas nama saya pribadi maupun atas nama teman-teman saya dari transfer ini, ataupun maupun nama Mandua Kota Malang. Kayak salah fokus ke Ocit. Salah fokus. Ocit nyembunyikan ataupun setan. atas nama sekolah kami. Iya. Ataupun nama sekolah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tak terhingga untuk kakak sekalian. Semoga apa yang telah kakak sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kebiasaan kita ya, kalau closing kita bikin itu dong, pesan berantai. Pesan berantai. Kan angkatan 28 ya, angkatan 28 tuh kan lagi SBM ya di sini. Loh, enggak loh, udah bentar lagi. TBK. Masih pendaftar. TBK. Mereka masih pendaftar. Iya. Gak apa-apa, kasih semangat aja dulu. Atau ada yang... Semangat belajar. Ayo. Tahu rutin ya. Hostnya siapa yang Tahu record? Ya? Oh iya, Aska yang record, ayo Kak. Tahu rutin ya. Yang pertama Sacis. Ngomong apa dulu, Cok? Ngomong itu. Semangat UTBK. Selamat hari raya. Seru. UTBK kapan, Cok? UTBK udah suwe padahal. Masuk sing event sing dulu apa wis? Event sing dulu. New normal. New normal.
new normal. Yo, new normal. Yo, new normal. Oke. Tentang new normal ya. Loh, Normal. Ayo. Oke. Ayo. Siapa? Siapa ke siapa? Yang pertama Mas Ajis. Gampang ini. Keloro. Aduh, Keloro aku. Ketelu Asas. Kepapat Genta. Kelima Amik. Keenam Samsu. Kepitu Ijul. Kedelapan Ocit. Kesembilan ada. Oke. Aku habis Mames. Oke, mantap. Oke. Siap. Langsung disambung pesan tentang new normalnya langsung Oh iya. satu kata. Aku gampang. Oke, Siap. Selamat. Selamat. Selamat sih. Clue. Apa kasih sama Mas? Ayo Mas Sis. Apa? Masa depan ya, woi. Apa kasih sama sih? Iki ending. Kita masuk ke sesi ending. Iya, siap. Awakmu terakhir. Oke. Yo, ayo Mas Sis. Selamat Dan Menjalankan. loh, kok dan selamat dan menjalankan. Selamat. Oh, itu dan oke, ulang. Ayo, ulang. Oke. Si. Mana? Ayo. Selamat Dan Semangat Untuk melanjutkan Kegiatan. Kehidupan. oh, iki Masa depanmu, Sorry, Kak Fokus. Perhatikan. Balik. Selamat untuk menjalankan aktivitas baru di tengah Pandemi. Woi, Corona. semoga kita bisa sehat selalu Dan berada Di lindungan Allah. woi.